Jangan sampai tertipu oleh brosur ketika kalian mau berangkat ke Yaman. Ahlan wa sahlan. Bersama Fadli di sini. Sejak kali ini saya akan memberikan kepada kalian informasi bagi teman-teman yang mau belajar ke Yaman. Nah, karena banyak banget orang mau belajar ke sana, entah karena alumni atau apapun, sehingga mereka mau belajar ke sana dengan informasi apa aja yang mereka dapatkan. Nah, oleh karena itu saya kasih tahu kepada kalian, karena banyak banget ada orang yang berangkat ke sana tapi realitanya zonk atau tertipu, entah ketika brosurnya A tapi masuknya ke B, akhirnya kan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ketika di Indonesia. Nah, oleh karena itu sini saya akan membahas tentang itu dan apa aja ketika kita mendapatkan rekomendasi ini, apa yang didapatkan. Oleh karena itu mari kita bahas. Nah, yang pertama yaitu adanya sumber yang jelas. Maksudnya gimana? Nah, sumber ini biasanya itu ada kantor resmi yang ada di Indonesia. Jadi bukan hanya brosur terus kita nggak tahu kantornya di mana. Nah, ini ada caranya kita mendapatkan tempat yang direkomendasikan tersebut atau cabangnya yang ada di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Yaman, tolong dilihat dulu apakah kantor cabang ini resmi atau tidak, sehingga kita bisa enak untuk berangkat ke sana dengan perasaan nyaman dan pastinya sesuai dengan apa yang kita cari. Yang kedua, melihat alumni yang jelas. Maksudnya gimana? Nah, ketika kita tahu alumninya ini jelas dengan ilmu yang mereka dapatkan, nah ini menambah rasa kepercayaan kita ketika kita mau berangkat. Contohnya misalkan seperti kita di Universitas Al-Ahqaf, yaitu contoh yang paling gampang yaitu seperti Buya Yahya, Habib Hanif Alatos, atau seperti juga Habib Zainal Abidin Al-Kaf. Nah, kita kan tahu, oh ini seperti inilah gambaran alumninya, berarti kira-kira ilmu yang dapatkan juga seperti itu. Atau seperti Darul Mustafa yang kita tahu seperti Habib Mundir Al-Musawa, yaitu yang mempunyai Madrasah Rasulullah yang ada di Jakarta. Atau seperti Habib Novel bin Jindan, karena memang Darul Mustafa itu lebih mengedepankan sistem dakwahnya, jadi mereka lebih banyak dalam takalam di depan orang. Nah, seperti ini kita akan mengetahui, oh iya berarti belajar yang di sana atau tempat belajar yang di sana itu memang benar dan mempunyai alumni yang jelas. Pertama dari kantor yang jelas, kedua dari alumni yang jelas. Nah, ini kalian bisa dapatkan dari Instagram resmi yang ada di PPI. Lah, kok PPI yang ngeluarin? Nah, karena di Yaman itu KBRI yang dulu itu ada, tapi sudah dipindahkan ke Oman. Kenapa? Karena dulu kan Yaman kan sempat perang tuh. Nah, kantor yang ada di San'a itu sempat kebom dan sekarang itu kantornya ada di Oman. PPI ini merupakan tangan kanan langsung dari KBRI. Jadi informasi ini pasti resmi dan terpercaya. Oleh karena itu bagi teman-teman bisa dilihat di situ apa sih keuntungan dari informasi ini. Nah, ketika kita mendapatkan informasi ini, kita tahu akan hal yang ada di sana itu, seperti yang pertama, institusi pendidikan terkait telah terdapat dalam Wizaratul Auqaf di Yaman. Yang kedua, institusi pendidikan terkait memiliki perwakilan atau kantor resmi yang ada di Indonesia. Tiga, institusi pendidikan terkait memiliki susunan kepengurusan dari pelajar Indonesia. Yang keempat, institusi pendidikan terkait memiliki fasilitas memadai seperti tempat tinggal atau asrama, gedung belajar, dan fasilitas layak lainnya. Yang kelima, institusi pendidikan terkait memiliki kurikulum pendidikan yang jelas. Dan yang keenam, yang paling terakhir, institusi pendidikan terkait memiliki surat izin tinggal masuk atau iqomah. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mau belajar ke universitas atau ribat-ribat yang ada di Hadramaut atau ada di Yaman, mohon dicek dulu apakah belajar ini mempunyai izin resmi yang ada di sana dan punyai kantor cabang yang di Indonesia. Di sini banyak banget ada beberapa lembaga yang sudah terverifikasi tersebut, seperti yang pertama Universitas Al-Ahqaf dan Ribat Alawiyah, yang kedua ada Universitas Wasatiyah dan Ribat Imam Muhajir, yang ketiga Universitas Imam Syafi'i, dan yang keempat ada Ribat Tarim, yang kelima ada Ribat Ilmi Syarif yang ada di Sewun, yang keenam Ribat Madrasah Al-Fatah wal Imdad, yang ketujuh ada Ribat Fatah Huraidah, yang kedelapan ada Ribat An-Nur, yang kesembilan ada Darul Mustafa dan Darul Zahra, yang ke-10 ada Darul Hadis Lisin Nabawi, dan nomor ke-11 ada Darus Solihin.
Yang 12 ada Darul Qaum Al-Ilmi. Yang 13 ada Ma'had Darul Hadis Tarim. Ada yang ke-14 Ma'had Al-Idrus. Yang ke-15 Ma'had Lisanul Dan yang terakhir ada Markas Al-Khair Al-Ilmi Ad-Da'awi. Jadi kita bisa lihat apakah brosur yang didapatkan oleh kalian ini ada di dalam 16 lembaga pendidikan atau tidak. Kalau misalkan belum tidak ada, kalian bisa coba hubungi PPI Yaman yang ada di sana biar ditanyakan apakah benar lembaga ini itu resmi atau tidak, sehingga kita bisa tahu. Informasi ini pun ada pemimpin lembaganya siapa, alamatnya di mana, perwakilan kantor resmi yang ada di Indonesia juga di mana, dan nomor HP yang bisa dihubungi untuk melihat apakah informasi ini benar atau tidak. Jadi bagi kalian yang mau belajar ke sana, bisa dikasih tahu, bisa dicek dengan informasi ini, apakah informasi yang kalian dapatkan ketika mau belajar ke sana itu benar atau tidak. Gimana? Apakah informasi ini bermanfaat? Bisa komen atau bisa share kepada teman kalian yang mau belajar ke sana sehingga mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai kalian mendapatkan informasi yang tidak benar ketika mau belajar ke sana, katanya masuk ke misalkan institusi pendidikan A, malahnya masuk ke B. Nanti ini bakal repot. Kenapa? Karena izin tinggal kalian ini tidak sesuai. Kita tidak bisa seperti Indonesia, misalkan mau belajar A, pindah ke B, nggak bisa seenak seperti itu. Karena ketika kita ke luar negeri, nanti itu kita ada visa, ada iqomah. Nah ini tuh pemegangnya itu beda. Misalkan mau pindah ke yang lain atau ke institusi pendidikan yang lain. Nah ini akan membuat repot. Nah, makanya kita harus dari awal itu mendapatkan informasi yang benar sehingga kita tidak kerepotan dan bisa belajar dengan nyaman. Oke? Yang suka dengan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Sekian dari saya. Syukron, ma'assalamah.